Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, hari ini alhamdulillah kita bisa bertemu untuk membahas materi lanjutan setelah pelaksanaan penilaian harian bersama atau UTS. Kita lanjutkan dengan materi sifat-sifat logaritma. Untuk memahami konsep logaritma, kita mengingat kembali terkait dengan sifat-sifat eksponen, di mana kalau ada 2 pangkat 0 sama dengan X, maka X-nya sama dengan 1. Ya. 2 pangkat 1 sama dengan X, maka X-nya sama dengan 2. Selanjutnya, ya, 3 pangkat 3 sama dengan X, maka X-nya sama dengan 27. Nah, untuk memahami logaritma, maka kebalikannya, kalau di eksponen kita mencari hasil eksponennya, di logaritma kita mencari bilangan pangkatnya X ini. Jadi 2 pangkat X sama dengan 1, berapakah X-nya? Kalau melihat ini berarti jawabannya pasti 0. Ya. Kemudian 2 pangkat X sama dengan 1, maka berapa X-nya? Kalau melihat konsep 2 pangkat 1 sama dengan X, maka di sini X-nya pasti 1. Begitu seterusnya, yang ini pasti 4, kemudian ini min 2, ini min 5, ini yang terakhir adalah 3 ya. Sehingga secara konsep, kalau ada A pangkat B sama dengan C, untuk mencari bilangan pangkat B-nya, itu kita bisa menggunakan logaritma, yaitu logaritma dengan bilangan pokok A dari C. Ya, atau logaritma C dengan bilangan pokok A sama dengan B. Itu cara mencari bilangan pokoknya, pangkatnya ya. Selanjutnya coba kita lihat 2 log 16 berapa? 4. Kenapa? Karena 2 pangkat 4 sama dengan 16. Yang kita cari adalah pangkatnya ini ya. 2 log 32 sama dengan berapa? Berarti 5. Karena apa? 2 pangkat 5 sama dengan 32. 3 log 1/27 berapa kira-kira? Oke, min 3 ya. Min 3 karena 3 pangkat min 3 1/27. 1/5 log 25 berarti kita akan mencari 1/5 pangkat berapa yang hasilnya 25. Ya betul, min 2 karena 1/5 pangkat min 2 ketemu 25. Selanjutnya kalau ada log 1000, nah kalau ada log 1000 ini berarti bilangan pokoknya ini sama dengan 10 karena tidak ditulis ya. Berarti 3 karena 10 pangkat 3 sama dengan 1000. Nah selanjutnya coba kalian tulis dalam bentuk logaritma ya. Dari contoh-contoh berikut ini. 5 pangkat 3 sama dengan 125. Berarti ya 5 log 125 sama dengan 3 dan seterusnya ya. Nanti silakan dicari. Nah, definisi logaritma, jadi logaritma pada akhirnya merupakan kebalikan dari proses perpangkatan atau akar ya. Misalnya A adalah bilangan positif di mana A lebih dari 0, G adalah bilangan positif yang tidak sama dengan 1, G lebih dari 0 dan G tidak boleh sama dengan 1, maka kalau ada logaritma A dengan bilangan pokok G sama dengan X, maka ini bisa ditulis A sama dengan G bilangan pokoknya dipangkatkan X. Ya. Begitu sebaliknya kalau ada A sama dengan G pangkat X, maka bisa ditulis logaritma A dengan bilangan pokok G sama dengan X ya. Nah, beberapa basis logaritma ya. Logaritma dapat dihitung untuk basis berapapun ya. Biasanya berupa bilangan positif dan tidak sama dengan 1. Bilangan pokoknya hati-hati tadi lebih dari 0 tidak boleh sama dengan 1. Untuk bilangan pokok yang sama dengan 10 ya, atau common logarithm atau logaritma Briggs ya. Ini tidak perlu ditulis ya. Misal kalau ada seperti ini log P ya, tanpa ada bilangan pokoknya itu artinya sama dengan bilangan pokoknya 10 ya. Berarti kalau ada logaritma 24 artinya sama dengan logaritma 24 bilangan pokoknya 10 ya. Khusus untuk bilangan pokoknya sama dengan E, di mana E adalah bilangan Euler, maka dia dinamakan logaritma natural ya. Simbolnya begini, log P bilangan pokoknya E, maka ditulis ln P ya.
Ini beberapa sifat-sifat logaritma yang nanti bisa dipakai untuk menyelesaikan logaritma ya. Sifat dasar adalah kalau ada G log G dipangkatkan N, maka sama dengan N ya. Kenapa? Ya. Karena G pangkat N sama dengan G pangkat N ya. G log G sama dengan 1. Kenapa? Karena G pangkat 1 sama dengan G. G log 1 sama dengan 0. Kenapa? Karena G pangkat 0 sama dengan 1. Selanjutnya, kalau ini adalah beberapa sifat-sifat logaritma ya. Jadi kalau ada G log A dikali B, kalau ini dikali maka bisa diubah menjadi G log A ditambah G log B. Kalau ada G log A per B, maka G log A dikurangi G log B ya. G log A pangkat N sama dengan N-nya turun ke depan dikalikan G log A. Sifat yang keempat, G log A itu sama dengan log A per log G ya, dengan kita ngambil bilangan pokok yang penting sama ya. G log A bisa ditulis juga 1 per ini dibalik A log G ya. Kalau ada perkalian G log A ini A log B, asalkan ini sambung ya, A kemudian sini A, maka jadinya G log B ya. Kalau ada G pangkat N, log A pangkat M, maka M-nya turun ke depan, N-nya turun ke bawah sini, jadinya G log A. Kalau ada G dipangkatkan G log A sama dengan A, ya. Kita lihat ini kalau G, ini bilangan pokoknya G, maka tinggal hasilnya sama dengan ini, sama ya. Kemudian G pangkat M, dari G log N log A, maka sama dengan A pangkat M per N. Coba kita buktikan beberapa sifat dasar, nanti yang lain bisa diselesaikan sendiri ya. A log A sama dengan 1, kenapa? Karena A pangkat 1 sama dengan A ya. Sifat yang kedua, A log 1 sama dengan 0, kenapa? Karena A pangkat 0 sama dengan 1 dengan catatan ini ya. Yang ketiga, A log A pangkat N sama dengan N, kenapa? Karena A pangkat N sama dengan A pangkat N ya. Kemudian sifat yang keempat tadi, kalau ada A log B kalikan C sama dengan A log B ditambah A log C. Buktinya, kalau ada A log B kita misalkan dengan X, maka sifatnya bisa kita tulis B sama dengan A pangkat X. A pangkat X. A log C misalkan Y, maka A AC sama dengan A pangkat Y. Dengan mengalihkan B dan C menggunakan sifat eksponen kemarin, B dikalikan C berarti A pangkat X dikalikan A pangkat Y. Menurut sifatnya eksponen berarti A pangkat X ditambah Y ya. Kalau kanan dan kiri kemudian kita ambil logaritmanya dengan bilangan pokok A, maka yang sebelah kanan tadi jadinya A log A pangkat X plus Y ya. Nah, menurut sifat yang nomor berapa tadi? Nomor 2 ya, maka ketemunya adalah X ditambah Y. X tambah Y tadi siapa? A log B ditambah A log C, jadinya A log B ditambah C ya. Sifat yang kelima, prinsipnya sama dengan sifat nomor 4 tadi ya. Kita misalkan, kemudian kalau tadi dikali sekarang dibagi B per C. Menurut sifat eksponen berarti B per C sama dengan A pangkat X min Y ya. Kanan kiri kita ambil logaritmanya A log B per C, A log B X A pangkat X min Y ya. Menggunakan sifat ya, maka jadinya X min Y. Nah, siapa X min Y tadi adalah A log B min A log C ya. Sehingga jadinya A log B ditambah per C ya. Selanjutnya, nah ini sifat yang keenam, A log B dipangkatkan N sama dengan N dikalikan A log B ya. Buktinya adalah A log B pangkat N, ingat di bilangan eksponen kemarin, B pangkat N itu artinya adalah perkalian B sebanyak N faktor ya. Nah, perkalian B sebanyak N faktor. Kemudian menggunakan sifat yang nomor berapa tadi? 4. Kalau ada perkalian begini bisa diubah menjadi penjumlahan. Ada berapa banyak penjumlahan? Ada sebanyak N suku ya. Nah, kalau ada N suku, maka tinggal dikalikan N A kali A log B ya, sehingga jadinya N A log B ya. Sifat yang ketujuh, kalau ada perkalian beruntun asalkan ini sambung, A log B, B log ini nyambung, nah B log C maka jadinya A log C, tinggal ambil depan, ambil belakang ya. Buktinya
kita misalkan tadi ya, B sama dengan A pangkat X, C sama dengan B pangkat Y ya. Kalau kita kalikan berarti kita peroleh A log ya. Ini A pangkat X mestinya, ini B pangkat Y ya. Kemudian yang ini adalah X-nya, ini pangkat X ya. Nah, B log pangkat Y ya. Kita ingat bahwa C sama dengan B pangkat Y ya. Nah, sehingga kita peroleh Y-nya kita turunkan ke depan ya. Kemudian A log B pangkat Y ya. B pangkat Y siapa? Oh, sama dengan C ya, berarti A log C gitu ya. Sudah paham? Ya, oke. Nah, kalau sudah, ini beberapa tugas ya, silakan nanti dikerjakan ya. Selamat belajar, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.